Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita sekalian bisa hadir di tempat yang mulia, di salah satu rumah Allah. Allah mudahkan kita untuk mengumpulkan bekal, yakni bekal untuk perjalanan yang panjang, perjalanan yang penuh dengan rintangan, yakni perjalanan setelah kematian. Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak kepada kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah. Salah satu bentuk ketakwaan, ketaatan kepada Allah adalah menuntut ilmu. Jadi apa yang kita lakukan adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah. Kita melaksanakan sholat, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian ada yang melaksanakan sedekah, ada yang zakat dan yang sebagainya. Semuanya itu dimulai dari ilmu. Inilah pentingnya ilmu, sehingga saya mengajak kaum muslimin semuanya tanpa terkecuali untuk hadir di majelis ilmu. Tanpa ilmu kita tidak tahu bagaimana cara beragama yang benar. Yang kita ketahui ada orang ngalor, derek ngalor, gitu ya. Enten tiyang ngidul derek ngidul, wakai sing ngakeh ya sing bener, boten. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, al-jamaah, yang dimaksud dengan al-jamaah adalah man wafaqal haqqa, siapapun orangnya yang sesuai dengan kebenaran, bukan sesuai dengan kebanyakan. Ini untuk kaum muslimin supaya paham bahwasanya yang dinamakan al-jamaah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, merupakan ta'ifah al-mansurah, kelompok yang ditolong,
Yang Rasulullah SAW katakan ahlu sunnah, yang mengamalkan sunnah, dia adalah al-jamaah. Kata Ibnu Mas'ud, siapapun orangnya yang sesuai dengan kebenaran. Wa in kunta wahdah, walaupun kalian sendirian, walaupun jenengan niku tiyang setunggal, piyambakan, sekampung podo salah, jenengan setunggal sing mengikuti Al-Quran lan Sunnah, walaupun jenengan niku setunggal, tapi naminipun al-jamaah, disebut al-jamaah, walaupun sendirian. Kenapa? Karena sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan jamaah yang dimaksud adalah jamaahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah pentingnya ilmu, pentingnya kita duduk di majelis ilmu, pentingnya kita pegang erat-erat ilmu tersebut. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika nanti terjadi perselisihan, man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti kepada para sahabat, kalau engkau hidup sepeninggalku, engkau akan melihat perselisihan yang banyak. Mulai dari tata cara takbir kok beda, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tidak takbir, tidak angkat tangan, langsung Allahu Akbar. Ada yang i'tidalnya sedapap, ada yang ke bawah, ada yang rukuknya ke jengking, ada yang sedang, ada yang dongak, macam-macam ya. Kita akan melihat satu masjid itu beda-beda. Fasayara ikhtilafan katsira. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, fa'alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para sahabat. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit, pegang erat-erat sunnah tersebut, sunnahnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Bagaimana kita mengetahui sunnah Rasulullah? Menuntut ilmu. Tidak mungkin kita duduk di rumah sambil nonton TV, tiba-tiba kita pinter, ya, tidak bisa. Harus ada usaha, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surga dengan ilmu tersebut. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Tempat yang apapun di sana, apapun yang kalian inginkan ada. Kita ingin durian saja misalnya harus nunggu jatuh nih, karena tidak bisa menek, terlalu besar. Ingin rambutan, nunggu harganya murah, giliran murah tidak punya uang, nunggu orang lain ngasih dan yang lain sebagainya. Kadang punya uang, tapi ini untuk bayar SPP anaknya, macam-macam, supaya terpenuhi di surga. Salah satunya adalah hadir di majelis ilmu, karena ilmu itu adalah jalan menuju semua kebaikan. Akan tetapi ketika kita menuntut ilmu, tidak sembarangan. Tidak sembarangan kita berguru, tidak sembarangan kita mengambil ilmu. Seorang tabi'in, Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu itu adalah agama.
Ilmu itu agama. Kita beragama harus berilmu, karena ilmu adalah agama. Beliau mengatakan, "Fanzuru amman ta'khudhu dinakum." Lihatlah, telitilah, kamu ambil ilmu ini dari mana? Kamu ambil agamamu itu dari siapa? Dari siapa engkau mengambil agama tersebut, mengambil ilmu tersebut? Kalau engkau mengambil ilmu dari tukang beca, kamu akan pinter beca. Kamu ambil ilmu dari tukang roti, pinter roti, ya. Kalau dari ahli ilmu, jadi berilmu. Makanya jangan salah mengambil ilmu. Lihat orangnya, apakah dahulu dia menuntut ilmunya di mana? Yang disampaikan dari siapa? Dan ahlu sunnah jelas, ya, ketika menyampaikan ilmu, kitabnya bisa dicek, bisa diteliti, syekh tersebut gurunya siapa, terus ke siapa, terus dicek, bisa diteliti apa yang kita sampaikan di sini. Kitab Mukhtasar Syarah Tashilil Aqidah Al-Islamiyah bisa dicek di internet. Ya, penulisnya Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, bisa diteliti siapa syekh tersebut, gurunya siapa, benar tidak, agar kita tidak salah dalam mengambil ilmu. Jangan-jangan selama ini ilmu yang kita ambil, yang kita amalkan bukan dari Rasulullah SAW, sehingga ketika disampaikan Al-Quran dan Sunnah kok beda, kok baru dengar, padahal dalilnya Al-Quran, dalilnya Sunnah, kenapa saya tidak pernah dengar? Berarti selama ini kita mengambil ilmu dari orang yang salah, tidak menyampaikan kebenaran. Jemaah rahimani rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini masih kita sampaikan di antara perkara-perkara yang termasuk pembatal tauhid, pembatal iman, pembatal Islam. Dan ini adalah bekal kita dalam menghadapi Ramadan. Di antara bekal yang paling utama yang harus dimiliki oleh semua kaum muslimin sebelum mengamalkan amalan yang lainnya, di antaranya adalah puasa di bulan Ramadan, adalah apa? Imannya dijaga, jangan sampai rusak. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan pembatal amal. Di antaranya adalah al-kufrul akbar yang akan kita sampaikan. Kufur besar. Dan kita masuk jenis yang kelima. Nah, yang pertama dulu apa ya? Sudah masuk kekufuran yang kelima. Yang pertama adalah kufrul inkari wa takdzib. Kekufuran karena mengingkari, tidak percaya, mendustakan. Kemudian yang kedua apa yang kedua? Ayo. Kufru syak. Kufur karena ragu. Nah, ustadznya saja lupa ini, harus baca ya. Kufur karena ragu. Tapi boleh kita lupa. Tapi ketika disebutkan, oh iya, tidak boleh ragu. Ya? Karena yang namanya akidah melekat. Namanya akidah itu melekat. Kalau ditanya ujian nilainya 2, 3, tidak apa. Ya, tapi akidah tersebut melekat di dalam hati. Jenis yang ketiga adalah
Apa? Kufrul imtina, ya, kufur karena sombong, kufur karena menolak, takabur, ya. Kemudian yang keempat, kufru subbi, kufur karena mencela ataupun meremehkan. Dan yang kelima yang akan kita sampaikan adalah kufrul bughdhi. Kufur dikarenakan membenci, tidak suka, hanya gara-gara tidak menyukai salah satu dari syariat Islam. Bukan semuanya, sebagian atau salah satu tidak suka. Padahal syariat tersebut yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara tidak langsung dia membenci yang membuat syariat tersebut, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, yang dimaksud kufur karena membenci ataupun tidak suka adalah ayyakraha dinal Islam, yakni dia membenci agama Islam, aw yakraha syai'an mimma jabihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenci Islam secara keseluruhan padahal agamanya Islam, tapi membenci Islam. Kok ada ya? Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, tidak semua orang yang beragama Islam senang agama Islam. Sehingga Allah membongkar, menjelaskan. Kalau tidak ada penjelasan, tidak ada orang muslim membenci Islam. Kok ada? Berarti ada di antara orang muslim yang membenci Islam itu sendiri. Mungkin masuknya karena terpaksa, karena hal-hal yang lainnya, karena pekerjaan, karena duniawi, karena ingin dapat istri orang muslim, atau membenci sesuatu dari yang Nabi Muhammad SAW bawa berupa syariat Islam. Ya, membenci agama Islam atau sesuatu dari syariat yang Nabi Muhammad SAW bawa berupa syariat Islam, berupa tentang hukum-hukum Islam. Faqad ajma'a ahlul ilmi, dan para ulama telah sepakat. Artinya tidak ada khilaf. Kalau ada yang menyelisihi berarti bukan ahlul ilmi, ahlul jahli berarti. Karena para ulama sudah sepakat, orang berilmu. Kalau ada yang menyelisih berarti tidak tahu ilmunya. Ala anna man abghadha dinallahi ta'ala kufrun. Sepakat orang yang membenci agama Allah dihukumi kufur. Kufur di sini adalah kufur akbar, karena nanti ada kufur asghar, kufur kecil, ya. Ini kufur akbar yang termasuk pembatal-pembatal tauhid, pembatal-pembatal iman atau penghancur iman. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Muhammad ayat 9. Surat Muhammad ayat 9 yang menghukumi, Allah yang menghukumi bahwasanya orang yang membenci, tidak suka agama Islam dihukumi kufur. Qala Allah Ta'ala, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Dzalika bi annahum, yang demikian dikarenakan mereka karihu, membenci apa? Ma anzalallah, apa yang Allah turunkan.
Ya, karena sebab mereka membenci apa yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan apa? Al-Quran, wahyu, dan juga sunnah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ahbata a'malahum, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghapus amalan-amalan mereka. Ini Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi kalau ada seseorang membenci apa yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan apa? Wahyu, Al-Quran, dan sunnah. Kalau dia membenci, fa'ahbata a'malahum, Allah hapus amalan-amalannya, sedekahnya, puasanya, salatnya. Kenapa? Karena membenci apa yang Allah turunkan, membenci Al-Quran, ayat Al-Quran, syariat yang ada dalam Al-Quran, membenci syariat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa. Kalaupun misalnya kita belum bisa mengamalkan, jangan membenci, jangan mencaci. Mungkin mengadu kepada Allah, saya itu belum bisa sholat 5 waktu, baru maghrib dan isya mending. Ya. Yang 3, aduh saya tahu itu wajib tapi masih males. Nah ini misalnya, jangan membenci, jangan sholat gopo, sholat jengkang-jengking orang suge-suge, misalnya ya, misalnya. Jadi yang dibenci nanti merembet-rembet, membenci agamanya, membenci orang-orang yang ke masjid, akhirnya tidak rukun. Ya. Jangan membenci syariat. Kalaupun misalnya kita belum bisa mengamalkan, belum bisa sholat, puasa masih, baru puasa beduk, dari kecil sampai besar beduk terus ya. Yang penting jangan membenci. Udah, jangan membenci dulu pokoknya ya. Jangan sampai membenci salah satu syariat Islam. Kenapa? Karena nanti sedekahnya, dia membantu orang tuanya, akan terhapus. Hanya catatan saja, kamu pernah birrul walidain, kamu pernah membantu orang tua, kamu pernah berinfak, kamu pernah sholat, hanya pernah. Tapi tidak dibalas. Kenapa? Karena melakukan pembatal amal. Yakni apa? Membenci. Al-bughdu. Ya. Alasannya wali annahu hina idin, karena orang tersebut ketika membenci agama Allah, yakunu ghaira mu'adzim li hadzal dini, karena dia tidak mengagungkan, menghormati agama ini. Bal inna fi qalbihi adawatun lahu, bahkan di dalam hatinya adawatan lahu, ada permusuhan, tidak suka terhadap agama tersebut. Wa hadza kulluhu kufrun, dan ini merupakan kekufuran. Ya, orang yang membenci syariat Islam itu di dalam hatinya itu tersembunyi adawah, permusuhan, tidak suka. Ya, kalau tidak suka sama orangnya, yaitu urusan duniawi. Asal jangan sampai tidak sukanya kepada syariat Islamnya. Ya. Mungkin karena kalau sama orangnya ya urusan duniawi, karena tidak pernah nyaur hutang, ya, hutang tapi melengos, ya, mau ditagih belum punya, padahal sakunya tebel, gitu ya. Ini ya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, matlul ghani dzulmun. Orang-orang kaya harusnya dia mampu nyaur utang tapi tidak mau nyaur utang, merupakan kezaliman. Saya utang nanti pokoknya tak sahur, seminggu pokoknya. Giliran sudah seminggu molor ditagih baru seminggu. Nah itu ya. Padahal dia punya uang,
Kata Rasulullah SAW, madlul ghani dzulmun, ya, menunda-nunda hutang dia padahal punya adalah suatu kezaliman. Dan ini adab, ya, adab berhutang itu ada adabnya, nagih hutang juga ada adabnya. Coba kaum muslimin tahu adab-adab ini, insya Allah yang nyaur utang juga mungkin minta maaf karena belum bisa, yang dihutangi juga enggak apa-apa, ya. Kenapa? Karena mungkin suatu saat nanti saya juga ada musibah, nanti akan ada yang ditolong. Karena al-jaza' min jinsil apa? Dia tahu kalau saya nolong orang nanti suatu saat akan ditolong. Saya memudahkan orang suatu saat akan dimudahkan. Nah, ini salah satu hikmahnya keutamaan seseorang menuntut ilmu, tahu agama. Bukan ketika sudah menuntut ilmu malah tambah sombong, tambah bengis, tambah keras, tambah meremehkan orang lain. Tidak. Semakin kita menuntut ilmu, sesama manusia, sesama hewan juga apa? Sayang. Nanti kalau kita menuntut ilmu tahu bahwasanya orang yang paling sayang kepada makhluk adalah orang muslim. Orang muslim, ya. Tidak membunuh sembarangan, membunuh pun disuruh diasah, ya. Karena pernah diceritakan oleh seorang, dia bukan nyembelih ayam, ya. Dia ingin bakar ayam tapi dengan cara dipuntir gitu, ya. Nah, dipuntir. Kenapa kok dipuntir? Biar enggak konangan. Kalau disembelih keong, kalau dipuntir tidak ada suaranya. Karena dia mencuri gitu, ya. Sudah mencuri dipuntir lagi. Kenapa? Tidak ada ilmu. Ini orang yang membenci syariat agama Allah dihukumi kufur, karena ketika dia membenci agama Allah, dia tidak mengagungkan agama Islam, karena dalam hatinya ada permusuhan terhadap agama Islam. Wa kadzalika man kariha syai'an wahidan mimma jabihi Nabi sallallahu alaihi wasallam kufrun. Demikian juga orang yang membenci satu saja, salah satu saja yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawanya syariat tersebut, mengajarkannya. Mengajarkan apa? Ya semua tentang syariat agama Allah, agama Islam. Satu saja dia benci, termasuk kekufuran. Tapi apa? Dia tahu, bukan belum tahu, ya. Seseorang yang mencela tapi dia paham betul itu termasuk syariat Islam. Misalnya ada orang yang mencela kayak kemarin Pak, orang berjenggot misalnya, kalau dia tidak tahu bahwasanya itu syariat Islam, dia tidak termasuk. Makanya apa? Ilmu terlebih dahulu disampaikan. Ini bagian sunnahul fitrah, sunnah-sunnah fitrah. Bahkan sunnah fitrah semua para nabi dan rasul, ya. Sunnahul fitrah khamsun, yang termasuk sunnah-sunnah fitrah para nabi dan rasul ada 5. Disebutkan dalam hadis 10. Di antaranya Pak, ihfa'ul lihyah, biarkan jenggot. Akan tapi dijaga kebersihannya, jangan jenggotnya dikepang sampai kotor dan yang lainnya, karena Islam itu apa? Menyukai keindahan, kebersihan. Itu bagian dari syariat. Kalau dia mencelanya karena belum tahu itu syariat, maka dia tidak terjatuh dalam hal ini, ya. Tapi kalau dia sudah mengetahui, dikasih tahu ini dalilnya, dia tetap mencela, maka dia termasuk terancam kekufuran ini. Faman kariha syai'an, maka barang siapa yang membenci sesuatu, mimma ajma' alaihi ahlul ilmi ijma'an qat'iyyan, yang para ulama telah sepakat akan hal tersebut, au kariha syai'an, atau membenci sesuatu, mimma yu'lamu, dan dia sudah tahu, huwa annahu min dinillahi ta'ala, bahwasanya hal tersebut bagian dari agama Allah
kufrun, maka dihukumi kufur. Maka jatuh hukum tersebut itu kepada orang yang benar-benar sudah tahu. Jadi dia menolak, membenci karena sudah tahu, yakin itu bagian dari agama Allah, maka dia benci. Maka itulah yang terjatuh hukum kekufuran. Adapun karena jahil, karena tidak tahu, karena lupa, ataupun karena dipaksa, maka tidak jatuh hukum tersebut. Sudah masuk Isya? Belum. Wa min amthilati dzalik, contoh yang lain adalah ayyaqraha anna Allah Ta'ala syarra'a salat al-fajr fi hadzal waqti al-waridi fi nusus syar'iyyah. Seseorang yang membenci bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sholat subuh itu masih peteng. Mbok sholat subuh ke jam 7. Aku tangine jam 7 ya. Tangine setengah 7 ya, bangunnya setengah 7. Kalau jam 5, setengah 5, jam 4 masih dingin-dinginnya. Padahal di sini tidak ada salju. Coba kalau hidupnya di Korea, musim salju di Jepang, ya, masuk ke kamar mandi kayak masuk freezer, gimana rasanya? Ya, karena Ana pernah mengalami di sana, ya. Nah, keluar dari kamar itu kayak masuk freezer, ya. Karena di kamar ada pemanasnya, keluar kamar sudah membeku di sana, kayak masuk freezer, sudah minus. Mau berwudu tidak keluar air, kenapa? Sudah jadi es. Ketika ada air, kayak tangan mencelup ke dalam es. Ini kayak apa dinginnya, ya? Ini diantaranya membenci kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sholat subuh itu masih dingin, masih enak-enaknya mimpinya masih separuh suruh bangun. Ini orang lagi tidur teriak-teriak, orang adzan diberikan teriak-teriak, mengganggu dan yang lainnya. Alhamdulillah. Ini diantaranya contohnya. Aw ayyakraha, atau membenci Allah Ta'ala harrama zina, membenci bahwasanya Allah itu mengharamkan zina, bahkan mendekati saja tidak boleh. Wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat yang menjurus kepada perzinahan, pacaran misalnya, berdua-duaan sebelum menikah, tidak boleh. Padahal kan senang, ya. Padahal kan enak, kok tidak boleh, kok dilarang. Aw antakrahal mar'atu, atau seorang wanita yang membenci, tidak suka Allah Ta'ala syara'a ta'addud zaujat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ta'addud, ya, seorang laki-laki boleh 4. Nah, kalau dia mengatakan suami saya jangan, kalau kamu menikah, ya, saya tidak mau dimadu, ya. Tapi jangan sampai membenci syariat tersebut, ya, harus dibedakan, ya. Dia tidak mau suaminya menikah lagi dengan dia tidak membenci syariat, ya. Orang yang tidak ingin suaminya menikah lagi 2 kali 3 kali, itu bukan berarti dia membenci syariat, bukan berarti dia membenci syariat. Ini harus dibedakan. Akan tapi itu diantara kekufuran adalah membenci salah satu syariat, diantaranya adalah tidak suka, tidak senang dengan syariat ta'adud, termasuk kekufuran. Maka ini perlu diperhatikan khususnya bagi para al-mar'ah, yakni para wanita. Mungkin ini, ya. Kita lanjutkan insyaallah ba'dal isya billahi ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang sesi kedua ini mungkin kita hanya akan buka tanya jawab ya. Dan kesimpulannya bahwasanya di antara hal yang termasuk pembatal keislaman, yakni termasuk kekufuran, adalah kufur karena membenci agama Allah atau salah satu bagian dari apa yang Nabi kita Muhammad SAW bawa atau ajarkan, yang itu berupa syariat agama Allah. Dan seseorang terjatuh ke dalam kekufuran apabila dia benar-benar mengetahui bahwasanya yang ia benci itu adalah bagian dari agama Islam. Jadi hukum tersebut jatuh kepada orang tersebut apabila orang tersebut benar-benar mengetahui itu benar-benar yakin ya, meyakini, tahu benar bahwasanya itu bagian dari syariat agama Islam, akan tapi dia membencinya, maka baru dia terjatuh kepada hukum tersebut, bukan karena dipaksa ataupun lupa. Mungkin ya ini yang bisa kita sampaikan, kemudian kita buka tanya jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ancamannya jelas saja. Jadi membenci salah satu saya sudah termasuk. Iya, membenci salah satu. Dimana ini kalau misalnya bukan membenci sayapnya, tapi membenci orangnya, misalnya seperti Mas Rian karena menjalankan syariat itu sendiri. Akhirnya Mas Rian ini dan cara itu sesama muslim itu jatuhnya bagaimana, sudah membutuh atau seperti apa kita bisa maksudnya mereka atau nasi barangnya, tapi sifat sudah membenci awalnya. Iya. Terus akhirnya karena awalnya ini istilahnya seperti itu. Waalaikumsalam. Pada pertemuan sebelumnya kayaknya sudah kita sampaikan ya, ini membenci orang yang melaksanakan syariat Allah. Jadi bukan membenci orangnya. Kalau membenci orangnya itu bagian dari yang haram. Tapi membenci orang yang mengamalkan syariat Allah, ini juga termasuk kekufuran. Termasuk hal dari kekufuran, yakni orang yang membenci orang gara-gara dia mengamalkan syariat Allah. Jadi sama juga dihukumi dia membenci syariat Allah. Tapi kalau dia membenci orangnya kasar, tidak suka senyum, tidak mau bergaul, bicaranya ini, maka itu beda lagi. Dia tidak terjatuh kepada kekufuran ya. Tapi kalau membencinya itu berkaitan gara-gara dia mengamalkan ajaran agama Islam ya,
karena dia rajin sholat, karena dia menuntut ilmu, karena dia puasa Senin Kemis, ya. Puasanya jangan Senin Kemis, setiap hari misalnya, ya. Karena dalam Islam puasa itu juga harus mengikuti syariat. Nah, dan puasa sunnah yang paling afdal adalah puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Mungkin ada orang yang berpendapat lain, yang paling baik ya puasanya setiap hari. Nah, misalnya karena dia tidak paham syariat, bahkan itu termasuk yang dilarang, yakni puasa wisol, puasa setiap hari. Jadi membenci orang, kalau yang dibenci itu gara-gara sebabnya dia mengamalkan syariat, ya, salah satu syariat, maka dia dihukumi seperti membenci syariat Allah. Adapun kalau yang dibenci adalah personnya, orangnya, karena sifat yang tidak disukai, maka tidak dihukumi kepada kekufuran. Allahu a'lam. Tapi dia berdosa, ya, karena membenci sesama muslim. Sama orang kafir saja nanti ada kita di sini, ya, walaupun ini kitab tauhid, kitab akidah, tapi di bagian akhir ada penjelasan al-wala wal bara. Ternyata syariat Islam mengatur bagaimana hubungan kita dengan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Bahkan kalau kita cermati, dulu kita pernah menyampaikan tentang hukuk, ya, 10 hak, ya, hukukul fitrah, ya, yang ditulis oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Itu ada, kita menjelaskan hak-hak orang kafir, kafir dhimmi, kafir muahad, kafir harbi, ya, kecuali kafir harbi, ya. Kita jelaskan bahwasanya kalau kita mengetahui syariat Islam, justru menjadi orang yang paling baik kepada semua orang, bahkan orang non-muslim. Sehingga nanti kita tahu orang-orang yang mereka membunuh orang kafir, bom Bali dulu, ya, walaupun casingnya sama dengan kita juga ikut tertuduh, ya, itu bukan dari syariat Islam, tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena orang-orang kafir juga dilindungi, yakni kafir muahad, kafir dhimmi, dan yang lainnya yang dijelaskan di dalam syariat Islam. Bagaimana kalau kita membenci orang yang dia berzikir tapi tidak sesuai sunnah? Berzikir yang tidak sesuai sunnah, ini juga perlu kita tinjau dulu. Zikir yang tidak sesuai sunnah bagaimana? Jangan-jangan kita mengatakan dia tidak sesuai sunnah, kita tidak tahu zikir yang sesuai sunnah. Kita cari tahu dulu tentang zikir-zikir, ya. Zikir yang sesuai sunnah maksudnya zikir yang dari Nabi, zikir yang disebutkan dalam syariat Islam, subhanallah, alhamdulillah, menyebut nama Allah, sifat Allah, ya, atau doa-doa, kemudian tata caranya juga sesuai sunnah, ya. Maka kalau kita membenci orang yang dia berzikir tapi tidak sesuai sunnah, harusnya jangan membenci. Kalau sudah ada kebencian, maka dakwah tidak akan sampai. Bagaimana Rasulullah SAW melihat penduduk Taif benci tidak, belum masuk Islam, bukan hanya zikir, mungkin dia menyembah berhala, Rasulullah SAW benci, padahal ketika dia dakwah dilempari batu berdarah, ditawari oleh malakul jabal, wahai Rasulullah, Allah tahu keadaanmu sehingga saya datang. Kamu mau itu gunung saya timpakan ke penduduk Taif? Jangan. Justru Rasulullah SAW mendoakan, inilah sifat kaum muslimin seharusnya, dan bukan dimiliki oleh para dai saja. Semua kaum muslimin yang mengenal sunnah
harusnya lebih lembut kepada orang yang memusuhi kita. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Rasulullah SAW karena dia tidak tahu. Mau dihukum apa? Ditutup pakai gunung, jangan. Saya berdoa semoga nanti anak keturunannya ada yang menjadi orang-orang yang bertauhid. Sampai sekarang terbukti, ya, Saudi adalah semuanya Islam, sudah tidak ada yang non-Muslim. Ini diantara. Jadi tidak boleh, ya, membenci kepada orang kafir saja, tidak boleh membenci kecuali kafir Yahudi. Yang kita benci adalah amalan maksiatnya. Ingat, semua yang kita benci adalah amalan maksiatnya. Karena tidak boleh kita ridho kepada suatu maksiat. Bahkan ketika kita melihat anak kita, ya, megang pisau saja, oh jangan. Atau ketika melihat anak kita sujudnya kurang benar, dibenarkan. Atau melihat anak kita zalim kepada tetangganya, dinasehati. Yang kita tidak suka apanya? Apakah kita tidak senang anak kita? Tidak. Yang kita benci adalah sifatnya. Karena itu sifat akan menjerumuskan kepada kesesatan menuju kepada neraka, bukan orangnya. Kalau orangnya, Rasulullah SAW terus berdakwah kepada pamannya sampai sakaratul maut, tetap berdakwah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, qul la ilaha illallah, yang aku nanti akan berhujjah. Walaupun kamu tidak sholat, belum mengamalkan puasa, cukup kamu katakan la ilaha illallah, saya akan menjadi hujjah nanti di hadapan Allah. Tapi tidak mendapatkan hidayah, dia meninggal di atas kekufuran. Rasulullah SAW tidak membenci, ya, Rasulullah SAW tidak membenci. Tapi yang kita benci adalah kemaksiatan yang dia lakukan adalah tidak sesuai sunnah. Kita jelaskan itu tidak sesuai sunnah. Itu, ya, tidak Rasulullah SAW ajarkan, sehingga amalannya tidak diterima. Misalnya dengan lemah lembut tentunya, karena dakwah itu akan diterima ketika lemah lembut. Ada yang lain? Iya. Bagaimana tanggapan Anda kalau ada kata-kata kita harus mau sama guru, apapun yang digunakan kita manut? Ya. Apa yang dikatakan guru harus kita manut, ya. Yang dikatakan guru yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau salah perkataan Imam Ahmad, semua perkataan manusia boleh ditolak kecuali apa? Penghuni kubur ini, yakni Rasulullah SAW. Semua ucapan manusia boleh ditolak, ditimbang. Kalau sesuai sunnah, sesuai Al-Quran Sunnah, kita terima. Kalau tidak diterima, ya. Ini sebagai patokan, ya. Jadi ucapan tersebut bisa kita bawa ketika ucapan tersebut sesuai dengan sunnah. Karena secara umum, ya, secara keumuman, guru itu adalah orang yang paling mengamalkan sunnah. Kalau memang gurunya itu seorang ulama, iya, orang yang paling alim. Gurunya dulu misalnya yang mengucapkan tersebut adalah Imam Ahmad, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Abu Hanifah, seorang imam. Bukan guru yang tidak jelas, bukan guru yang dianggap manusia tapi ngajinya tidak jelas, menuntut ilmunya tidak jelas di mana, ya. Maka ucapan tersebut perlu ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika benar kita terima, jika tidak maka kita menolaknya. Bukan menolak membenci orangnya, menolak karena itu menyelisih sunnah. Karena sesuatu, semua apapun yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, seorang muslim wajib hukumnya membenci. Apa saja yang Allah benci? Allah membenci khamr, Allah membenci perjudian, Allah membenci perzinaan. Yang Allah haramkan, wajib orang muslim membenci.
Dan semua yang Allah dan Rasulnya sukai, wajib kaum muslimin menyukai. Itu syariatnya. Adapun orangnya beda lagi, ya. Hukum dengan orangnya nanti berbeda lagi, karena ada muamalah mungkin tidak suka, kebencian, hanya sifat-sifat pribadi manusia. Allahu a'lam. Ada lain? Ya. Bagaimana orang yang itu yang mengatakan bahwa kajian itu sesat? Ya. Ulangi lagi pertanyaannya. Jadi ada orang yang menghubungi kajian itu sesat. Ya. Terus pertanyaannya? Yaitu orang tersebut termasuk di dalam ya, kita lihat orang yang mengatakan kajian itu tidak benar, ya. Kajian itu tidak benar. Kita katakan tidak benarnya di mana? Kalau tidak benar, insya Allah saya akan mengikut, saya akan tinggalkan. Karena tujuan kita menuntut ilmu apa? Cari kebenaran. Kalau memang yang disampaikan itu bukan kebenaran, kita siap meninggalkan. Kalau yang kita katakan, yang kita sampaikan menyelisih Al-Quran, menyelisih sunnah, menyelisih para sahabat, sudah menyelisih para imam, kita tinggalkan. Kita tinggalkan, karena itu bagian dari agama. Itu yang kita cari. Kenapa kita menuntut ilmu? Karena itu yang kita cari. Hal-hal yang menyelisihi Al-Quran, hal-hal yang menyelisihi sunnah, kita berusaha meninggalkan. Adapun yang sesuai, kita lakukan. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, alhamdulillah, tolong tunjukkan. Harusnya kita senang. Kan kita diberi petunjuk sesuatu yang benar. Ya, jangan diambil negatifnya dulu. Mungkin dia tahu kebenaran, silahkan sampaikan. Atau suatu saat kita ngisi separuh, dia suruh ngisi separuh. Tunjukkan mana kebatilan yang saya sampaikan, agar nanti anak di hadapan Allah jelas. Saya juga takut kalau saya sampaikan salah, saya takut, ya. Nanti bukan hanya saya yang berdosa, dosa panjenengan semua saya pikul. Ini bahayanya menyampaikan di hadapan orang banyak. Kalau yang saya sampaikan itu salah, saya akan memikul semua yang kalian lakukan. Tapi kalau yang saya sampaikan benar, yang kalian lakukan saya ikut dapat pahalanya. Jadi kalau memang ada orang yang mengatakan kajian yang saya sampaikan salah, tolong disampaikan. Jangan di belakang, karena kita ingin mengikuti kebenaran. Kalau salah, ya kita tinggalkan. Ngapain sulit-sulit? Ya karena kita tidak ada kelompok. Karena apa? Di benak masyarakat, yang masyarakat ketahui, Salafi itu suatu kelompok. Salafi itu adalah organisasi. Salafi itu ada pemimpinnya. Wahabi salah besar. Dia sama sekali tidak tahu itu Salafi. Dan kita harus paham hal itu. Mereka yang mengatakan seperti itu sama sekali tidak paham itu Salafi, tidak paham itu Wahabi. Siapa yang dituduh Wahabi siapa? Tidak tahu sama sekali. Makanya kalau kita tanyakan, kamu menuduh saya Salafi, apa itu Salafi? Salafi ketuanya siapa? Ya tidak ada. Salafi organisasi apa? Tidak ada. Ikutnya siapa? Tidak ada. Rasulullah. Makanya kalau mau dibubarkan dimanapun ya tidak bisa, karena kita mengikuti manhaj, bukan mengikuti organisasi. Kita mau dibubarkan organisasinya, mana organisasi? Tidak ada, pemimpinnya tidak ada, karena kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kalau yang kita sampaikan tidak sesuai dengan Al-Quran Sunnah, silahkan, kita akan mengikuti legowo dengan senang hati. Ini yang harus kita pahami. Dan menyampaikan ilmu tentunya dengan hikmah dan dimanapun berada. Menyampaikan ilmu tidak hanya di satu tempat. Banyak orang yang butuh, ya, setiap saat, setiap hari banyak sekali
SMS yang masuk, Ustadz isi kajian di sini, Ustadz ngajar di sini, Ustadz ke daerah kami tidak ada Ustadz, banyak sekali di seluruh Indonesia yang butuh Ustadz itu banyak. Cuman belum menyapa kepada mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana sifatnya sebelum mendapatkan hidayah? Orang yang paling membenci sunnah, orang yang paling membenci Rasulullah SAW. Kalau ketemu saya bunuh, bahkan mau membunuh Nabi. Tapi setelah dapat hidayah, dia orang yang paling membela sunnah. Tapi tentunya tetap dengan akhlak yang mulia. Ingat bahwasannya menyampaikan ilmu bukan dengan cara dipaksa, dengan cara lemah lembut. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga kita sekalian bisa bersabar, bisa istiqomah, bisa menjaga agama kita, membawa agama kita, mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita. Wafat, meninggal di atas sunnah, bukan meninggal di atas agama seseorang, bukan meninggal di atas agama suatu kelompok, tapi meninggal di atas sunnah. Karena Rasulullah SAW selalu menyebut ummati, ummati, umatku. Umatku siapa? Yang meninggal di atas jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.